Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang aplikasi integral, di mana kegunaan dari integral ini Bapak akan mengajarkan dua, yaitu pertama menentukan luas, dan aplikasi dan integral ini juga bisa digunakan untuk menentukan volume benda putar. Berikut adalah rumus dari menentukan luas dengan integral. Jadi menentukan luas daerah yang di atas sumbu X, berarti ini sumbu X-nya ya, ini sumbu X. Nah, rumusnya mencari luasnya itu adalah integral A sampai B fungsi X dx. Oke, luasnya itu yang ditunjukkan, berarti ini nih luas yang ditunjukkan. Oke, nah yang warnanya pink itu luasnya, luas daerahnya. Nah, dibatasi oleh si A, ini kita ambil titik A ini, si X ini nih, titik A ke atas ya, sampai mentok sini dia, begitu, sampai mentok ke fungsinya. Lalu si B, ini B nya sampai mentok juga ke fungsi X nya. Oke, seperti itu. Jadi dibatasi, jadi ini luas daerahnya dibatasi oleh fungsi yang ini nih, fungsi X yang hijau, titik A jadi garis A nih yang merah, garis B X sama dengan B yang biru, lalu sumbu X nya. Oke, nah ini dibatasi sumbu X ya. Berikut contoh soalnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi X sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Lalu sumbu X lalu dibatasi lagi oleh garis X sama dengan 0 dan dibatasi lagi oleh X sama dengan 1. Oke, daerah tersebut adalah daerah R. Oke, berarti ini ya, nih, ini udah kelihatan nih dari gambar ini. Nah, luas daerah R. Nah, ini fungsi yang hijaunya nih, yang 4 dikurang X kuadrat ini fungsinya ya, fungsi kurvanya. Nah, lalu dibatasi oleh garis X sama dengan 0. Oke, X sama dengan 0, garisnya sampai mentok ke fungsinya ini. Oke, lalu X sama dengan 1. Nah, ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi tinggal ditaruh aja ya ke dalam fungsinya, ke dalam rumusnya. Oke, luas daerahnya gimana nyarinya? 0, integral 0 sampai 1, 4 dikurang X kuadrat dx. Oke, tadi fungsinya ini dimasukin ke sini, batasnya ini 0, ini batasnya 1, dari 0 sampai 1, kayak gitu. Kita lanjutkan, integral dari 4 min X kuadrat, 4 jadi 4X, X kuadrat itu jadi 1/3 X pangkat 3 ya. Kalian sudah belajar integral ya sebelumnya ya. Oke, ini 0, ini 1. Oke, di sini. Selanjutnya, lanjutan dari yang tadi pengerjaannya, X-nya kita masukkan yang pertama, ini yang 1, dan ini X yang kita masukin 0. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau dimasukin 1 ya, 4 kali 1 4. 1 ini pangkat 3 tadi berarti 1. Oke, 1 kali 1 1, 1 kali 1 lagi 1. 4 kali 0 0, 0 pangkat 3 ya 0. Oke, lanjut, kalau ini 4 nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. 1. Oke, 1 kali 1 1, jadi 1/3 ini sederhanakan seperti ini ya, 0 ini tetap. Nah, ini kan 0 kali 1 ya 0, itu 0. Nah, ini semuanya dari sini sampai sini nih tetap nih semua, nggak ada perubahan kalau yang warna biru. Nah, kalau yang warna merah lihat ada perubahannya, 0/3 jadinya 0. Oke, 0 dikurang 0 jadinya 0. Jadi 4 dikurang 1/3 dikurang 0. Nah, berarti kan ini kan nggak dianggap nih 0 nih. Ya udah, jadi 4 dikurang 1/3-nya gitu. 4 dikurang 1/3. Oke, kita samain penyebutnya dulu. Ini kan 4, jadi 12/3. Karena bawahnya harus sama, jadi 3 ya. Jadi kan 4/1, 1-nya kali 3, 4 kali 3 jadi 12, begitu. Bisa dikurangi nih jadinya, karena sama-sama 3 bawahnya. 12 kurang 1 sama dengan 11. Oke, 11. Ini jadi luas daerahnya adalah R, luas daerah R adalah 11/3 satuan luas. Oke. Ini bisa kalian jadiin pecahan campuran juga bisa. Jadi kalau pecahan campuran jadi 3 2/3 gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke.
Nah, di sini menentukan luas kalau luas daerahnya itu ada di bawah sumbu X. Ini di bawah sumbu X begitu ya. Nah, ini rumusnya yang tadi bedanya cuma ditambahkan min aja nih di sini, dikalikan min nanti di depannya karena dia ada di bawah, oke? Di bawah sumbu X. Masih sama luasnya ini seperti ini. Fungsinya ini ya kalau ada di sini ya fungsinya ya. Oke, fungsinya. Nah, ini batas A-nya, ini batas B-nya, seperti itu. Jadi hanya tinggal dikurangi dikalikan min nanti. Oke. Jadi kalian kalau misalnya mau mengerjakan ini paling tidak harus tahu gambarnya juga biar kalian bisa menentukan oh ini di bawah fungsi, di bawah sumbu apa di atas sumbu begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini menentukan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fungsi X dan sumbu X. Jadi ini biasanya nih kurvanya kayak gini ya. Oke, naik turun seperti ini. Nah, ini batasnya ini. Jadi kita pecah jadi dua dulu. Yang pertama nih yang luas yang pertama nih yang ini. Ya, batasnya dari A sampai B. Oke, A sampai B aja. Ini fungsi X-nya. Lalu kita masih sama ini fungsi X dikurangi dengan B sampai C gitu ya. Masukkan fungsinya juga di situ. Nah, di sini ini kan min karena dia ada di bawah. Jadi nanti sama aja, nanti dia akan jadi plus karena ini min karena dia ada di bawah. Ini ya. Yang di bawah sumbu X tadi begitu. Nah, ini kalau menentukan luas daerah yang terletak antara dua kurva. Jadi ada dua kurva di sini, ada fungsi X sama ada fungsi F sama ada fungsi G gitu ya. Oke, jadi luasnya seperti ini bentuknya jadinya. Ya, bisa macam-macam bentuknya, yang penting ini kurvanya dua ya gitu ya. Ya, ini batas A-nya, ini batas B-nya. Oke, cara mengerjakannya seperti ini. Mencari luas daerahnya yaitu integral dari A sampai B fungsi X dx. Lalu dikurangi dengan integral A sampai B gx. Oke, jadi yang kalau misalnya kita lihat dulu kurvanya. Kalau misalnya kelihatannya ini fungsinya ini ada di atas nih, fungsi F ada di atasnya G, berarti kita tulis F duluan baru dikurang sama si G. Jadi seperti itu ya. Seandainya F-nya ada di bawahnya si Gx, berarti Gx duluan baru dikurangi Fx. Nah, ini rumusnya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah menentukan volume benda putar. Jadi, ibaratnya nih kalau kalian bisa ngebayangin pernah ya melihat di YouTube atau langsung gitu pembuatan vas bunga pot dari tanah liat kan diputar-putar tuh ya bikinnya. Nah, ini nih. Jadi sama kayak gini nih. Ya, pengaplikasiannya gitu. Jadi rumusnya itu adalah luasnya sama dengan ini bukan luas lagi ya, ini volume ya, ini V ya, ini V. Oke, V sama dengan Pi, ini Pi 22/7 bisa 3,14 juga bisa. Oke, Pi A sampai B. Oke, A sampai B, batasnya kan A sampai B ini ya batasnya. Oke, ini titik, batasnya kita lihat dari titik. Oke, titik A sama titik B. Fungsi X, oke, fungsi X kuadrat. Fungsinya nanti kita kuadratin. Kalau misalnya fungsinya X aja gitu, ya berarti kalau dikuadratin jadi X kuadrat. Kalau X kuadrat berarti kalau dikuadratin lagi jadi X pangkat 4, seperti itu. Nah, ini fungsinya ini di cuman satu ya. Karena ini yang di bawah ini sama nih hijau. Ini fungsi juga nggak Pak? Iya, tapi dia sama. Karena dia berputar ya, jadi dia si fungsi f-nya ini berputar. Oke, begitu. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya yang diputar mengelilingi sumbu y, jadi kalau yang berputarnya ini sumbu y. Oke, kalau yang tadi kan berputar sumbu x-nya begini, kalau yang sumbu y berarti begini dia muternya, diputar dari atas gitu ya. Nah, karena pusatnya ada di y gitu. Nah, jadi
Ya mudah, kita tinggal mencari fungsi Y-nya. Kalau tadi kan fungsi X. Nah, sekarang yang dimasukin adalah fungsi Y-nya, begitu ya. Ya, batasnya juga sama, ini A sampai B, tapi yang dari lihatnya dari sumbu Y ya. Kalau tadi sumbu X ya. Ini jangan lupa ini VR, ini bukan L. Kalau L itu luas, kalau V itu volume. Oke, demikian pembahasan dari Bapak. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.